طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan puasa yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita sepanjang hari ini dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kembali kita kajian di sore hari ini menjelang buka, dan tema kita pada sore ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa. Ramadan, bulan untuk memperbanyak doa. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dahulu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada para pembesar-pembesarnya dari rakyatnya, siapakah yang mampu memindahkan istana Balqis atau singgasana Balqis kepadaku? Balqis itu ada di Yaman, di negeri Yaman, di negeri Sabah. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman ada di negeri Palestina. Perjalanan sekitar membutuhkan berbulan-bulan waktunya. Ini permintaan Nabi Sulaiman kepada pembesar-pembesarnya, siapakah yang mampu membawa singgasana Balqis kepadaku sebelum mereka datang berserah diri. Kemudian disambut tantangan ini atau permintaan ini Ifrit dari golongan jin. Kemudian ia berkata, aku akan datang membawa singgasana Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi terpercaya. Ini teks Al-Quran yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan jin Ifrit yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ayat. Kemudian seorang yang berilmu pun berkata, aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Subhanallah. Kalau yang pertama tadi sebelum Nabi Sulaiman itu berdiri dari tempat duduknya, kalau yang orang yang berilmu sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Subhanallah. Allah berfirman, falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ikhwani fillah. Dan mungkin kita berkata, sungguh ini tidak masuk akal. Hanya sekejap saja singgasana Balqis dapat berpindah dari negeri Yaman ke negeri Palestina. Tapi ini nyata, bahkan terekam di dalam Al-Quran. Siapa nama orang yang berilmu tersebut? Namanya Asib ibnu Barkhiyah, seorang ahli ilmu sekaligus menjadi sekretaris Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia mengetahui nama Allah yang paling agung. Dengan pengetahuannya itu ia pun berwudu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dapat memindahkan istana Balqis. Demikian kata para penafsir Al-Quran. Dengan doa ikhwani fillah, sesuatu yang tidak masuk akal akan bisa terjadi. Bisa terjadi. Maka itu jangan pernah berharap atau bersandar pada kemampuan sendiri. Jangan pernah mengandalkan keahlian sendiri.
Jangan bersandar pada hitungan-hitungan matematika, hitungan-hitungan logika, kemudian meninggalkan doa. Percayalah semua pada Allah Subhanahu wa taala. Percayakan semua pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hati dan dengan keteguhan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha mengabulkan doa, Maha mendengarkan doa. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian ini kisah seorang sahabat ketika di Madinah bernama Usaid ibnu Khudair atau Usaid ibnu Khidair, datang dan membawa tombaknya menemui Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muhajir yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Sehingga ketika Nabi hijrah ke Madinah, seluruh penduduk Madinah sudah Islam. Sudah Islam. Dikatakan dalam hadis bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, setiap rumah sudah memeluk Islam. Mus'ab bin Umair ini menjadi utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah di Madinah. Kemudian suatu hari As'ad bin Ibnu Zurarah berkata kepada Mus'ab bin Umair ketika Usaid ibnu Khidair ini datang membawa tombak untuk membunuh Mus'ab bin Umair. Apa kata As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu anhu? Usdukullah fih. Percayakan ini kepada Allah. Artinya tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah melindungimu. Maka hanya dengan membacakan beberapa ayat, ikhwan fillah, Usaid ibnu Khidair radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Subhanallah. Ini keajaiban doa. Maka ikhwan fillah, ini bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan terkabulnya doa-doa. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Mintalah kepadanya segala sesuatu, perkara dunia dan perkara akhirat. Mintalah kepada Rabb yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah, "Fa inni qarib, aku ini sesungguhnya dekat." Ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa-doa yang dipanjatkan kepadaku oleh orang yang berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibnu Katsir rahimahullah taala menerangkan bahwa ayat ini disebutkan di tengah-tengah penyebutan hukum puasa. Subhanallah. Jadi ayat ini nyempil di antara penyebutan ayat-ayat puasa. Apa hikmahnya? Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala, hikmahnya adalah bahwa doa di bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali berbuka ataupun dalam kondisi-kondisi yang lain, Allah kabulkan doa orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan. Ini hikmah ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat penyebutan hukum-hukum puasa. Ikhwani billah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, terkabulnya doa itu dikarenakan i'tiqad, keyakinan dan kesempurnaan ketaatan sebagaimana disebutkan di akhir ayat. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Maka orang-orang yang ingin doanya dikabulkan hendaklah selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kebenaran, di atas tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ramadan sekali lagi adalah waktu terkabulnya doa, sebagaimana dikuatkan dengan hadis dari Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin itqa'ah minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan.
Subhanallah. Ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, ada 3 tempat yang bisa digunakan untuk memperbanyak doa di dalamnya atau waktu-waktu mustajab. Yang pertama waktu sahur. Waktu sahur sebagaimana datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir yaqulu man yad'uni fastajibu lah wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku maka akan kuberi. Siapa yang minta ampunan kepadaku maka aku akan ampuni. Subhanallah. Imam Nawawi berkomentar tentang hadis ini, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak permintaan yang diberikan dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Di waktu sepertiga malam akhir, rahmat Allah banyak dan nikmat disempurnakan kala itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabah atau dikabulkan. Kemudian yang kedua saat berpuasa. Saat kita berpuasa, telah sah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftira wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang terzalimi. Ini 3 doa orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disunnahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya. Juga doa yang ia sukai, begitu pula doa kebaikan untuk kaum muslimin. Kemudian waktu yang ketiga, ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain, ketika berbuka puasa. Juga datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftiru wa da'watul mazlum." Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Jadi ketika dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, doa orang-orang yang terzalimi. Subhanallah. Maka ikhwani fillah, ketika kita berbuka puasa, waktu itu adalah waktu yang terkabulnya doa. Karena itu sering-seringlah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena doa kita ikhwani fillah menundukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.